Di perjalanan pulang, Dr. Go kelelahan dan tertidur di dalam bus. Tak sengaja ia merebahkan kepalanya di pundak Jin-hye. Jin-hye melihatnya tersenyum senang. Bahkan saat kepala Dr. Go hampir jatuh, Jin-hye memindahkan kepala Dr. Go ke pundaknya lagi. Chamin masih mencoba menelpon Jin-hye, tapi ponsel Jin-hye tidak aktif. Chamin juga tak sadar jika bus yang ditumpangi Jin-hye tepat berada di sampingnya saat sama-sama di lampu merah. Dan begitu juga dengan Jin-hye, ia tak tahu Chamin di mobil sebelah. Lampu hijau menyala, tiba-tiba Dr. Go terbangun karena bus yang ditumpanginya berhenti mendadak, dan langsung Jin-hye pura-pura tidur. Dr. Go membangunkannya. Dr. Go berkata mereka sudah sampai, jadi siap-siap mereka turun. Dr. Go mengajak Jin-hye ke sebuah restoran. Dr. Go kali ini menatap Jin-hye dengan serius. Jin-hye heran dengan tatapan Dr. Go apa. Ia juga bertanya tentang nasibnya. Itu tergantung pada nasibmu, jawab Dr. Go. Jin-hye lemas mendengar jawaban dari Dr. Go. Ajuma, pemilik restoran, mengantar pesanan dari Dr. Go. Ia berkomentar pada Dr. Go apa yang terjadi pada Dr. Go. Bahwa Dr. Go seperti perjaka tua, tapi hari ini Dr. Go membawa wanita cantik datang. Ajuma juga berpesan agar sering-sering datang bersama. Dr. Go dan Jin-hye tertegun mendengarnya. Mereka berdua menjadi salah tingkah dan canggung saat tangan mereka berdua tak sengaja bersentuhan saat mengambil sendok. Di sisi lain, Chamin tugas malam di rumah sakit menggantikan Yonggu. Perawat Hu bertanya untuk memastikan apakah pasien VIP yang waktu itu adalah ibu Chamin. Chamin tersenyum mengiyakannya. Apa kau seorang pewaris konglomerat atau putra politisi? Chamin mendekatkan wajahnya ke wajah perawat Heo sambil berkata, aku akan pergi memeriksa pasien. Chamin pamit setelah menebar pesonanya. Kita kembali pada Jin-hye dan Dr. Go. Jin-hye pun dengan lahap menghabiskan makanannya. Dr. Go tak menyangka jika wanita seperti Jin-hye memiliki nafsu makan yang sangat banyak. Ia memandangnya dengan tersenyum. Sementara itu, Chamin mencari udara segar di luar rumah sakit. Ia mencoba menelpon Jin-hye lagi, tapi hasilnya tetap sama. Ponsel Jin-hye tak aktif. Chamin melihat Jin-hye dari kejauhan dengan wajah sumringah. Chamin kaget saat melihat Dr. Go di samping Jin-hye. Bagaimana bisa dia menunjukkan senyum murahan di sini? Gumam Chamin mulai panas. Chamin semakin melotot saat Dr. Go memegang pundak Jin-hye. Chamin langsung menghampiri Dr. Go. Ia bertanya apa Dr. Go datang dari suatu tempat. Sebelumnya, kemana Anda pergi dengan Oh Jin-hye? Untuk apa dan kemana? Dr. Go hanya diam saja dan menyuruh Chamin pergi melakukan pekerjaannya. Sementara itu, Jin-hye tiba di rumahnya. Jin-hye tak sengaja menginjak mainan. Ia baru ingat jika ada seorang bayi di rumahnya. Betapa terkejutnya saat masuk kamarnya sendiri, adik iparnya tertidur di bawah lantai dengan posisi terlentang dan aneh. Dan Gok Junior tertidur di atas ranjang dengan posisi yang tak beda dengan ayahnya. Like father, like son. Kwangso terbangun karena silau lampu kamar yang dihidupkan Jin-hye. Ia menyapa Jin-hye. Jin-hye kaget saat mendengar jawaban dari Kwangso bahwa ibunya lah yang menyuruhnya dan bayinya untuk tidur di kamar Jin-hye. Jin-hye bertanya di mana ibunya. Jin-hye menemui ibunya yang tidur di tempat praktek ibunya. Jin-hye bertanya kenapa ibunya keluar dan tidur di sini. Ibu Jin-hye menjawab ia tak bisa tidur satu atap dengan orang yang tak ia kenal. Kemudian Jin-hye berhasil membujuk ibunya untuk pulang. Ibunya sudah tidur pulas. Ia juga mengintip adik ipar dan Gok Junior. Mereka juga sudah tertidur pulas. Jin-hye merebahkan dirinya di sofa ruang tamu. Ia bergumam setiap hari berbeda. Hidup sebagai kenyataan. OMG. Di sisi lain, Dr. Go masuk ruangan dan melihat Dr. Sim masih di ruangannya. Ternyata Dr. Sim menunggu Dr. Go hingga tertidur di ruangan kerja Dr. Go. Seharusnya Dr. Sim bisa pulang saat tahu Dr. Go belum pulang. Lalu Dr. Sim memberikan hadiah kaos kaki pada Dr. Go. Dr. Go berkata ia juga sudah punya kaos kaki. Dr. Sim melihat kemeja Dr. Go tidak terkancing dengan rapi. Ia mencoba membetulkannya, tapi Dr. Go merasa kikuk. Ia berkata ia akan membetulkannya sendiri. Dr. Sim lalu pamit pergi. Dr. Go hanya menatap hadiah pemberian Dr. Sim dan menghela nafas. Di sisi lain, Aru melihat bunga pemberian Yonggu. Dia masih belum tahu siapa yang menaruh bunganya. Yonggu datang dan melihat Aru memegang bunga pemberiannya. Dia semakin kegirangan saat Aru menyiram bunga tersebut. Sementara itu, Chamin berpapasan dengan Jin-hye dan langsung menghadangnya. Ada apa sih di denganmu? Kemana kau pergi tadi malam? Tanya Chamin lirih. Aku pulang ke rumah, kenapa? Chamin berkata kalau maksudnya sebelum Jin-hye pulang. Ia juga sempat menelpon Jin-hye berkali-kali tapi Jin-hye tak menjawabnya. Apa Jin-hye tak melihat ponselnya? Jin-hye menjawab ia melihatnya. Ia mengira Chamin mabuk dan menelponnya lagi, jadi ia tak jawab, percuma juga menjawabnya. Pasti Chamin tak akan mengingatnya. Kenapa kamu nelponku? Tanya Jin-hye yang sebenarnya penasaran. Ini tentang pemberitahuan pemecatan, jadi Chamin meminta Jin-hye untuk tidak khawatir. Yong Ai datang dan memberitahu jika Dr. Go datang mencari Jin-hye.
Apa? Ada apa dengan si brengsek itu sekarang? Tanya Chamin keceplosan saat tahu Jinhe dipanggil Dr. Go. Yong Ai berkata sebelumnya Jinhe menangani pasien sakit perut dan menyuruh si pasien pulang lebih awal. Ternyata pasien datang dan dibawa ke UGD lagi. Jinhe terkejut dan langsung bergegas pergi. Jinhe langsung masuk ke ruangan pasien dirawat. Bagaimana Jinhe memperlakukan si pasien? Tanya Dr. Go. Dia datang dengan sedikit sakit perut kemarin pagi. Itu nyeri perut bagian atas dan tes darahnya normal. Aku mendiagnosis itu gastroenteritis dan memulangkannya setelah menyuruhnya untuk datang kembali jika sakitnya menjadi parah. Nyarinya semakin memburuk, sepertinya rasa sakit itu pindah ke bagian bawah perutnya di sisi kanan, ujar Dr. Jang. Dr. A langsung datang memeriksa pasien dan meminta hasil CT scan. Ternyata dari hasil yang dilihat, si pasien kemungkinan hamil dan Dr. Si membenarkannya. Jinhe melotot tersadar karena ia sama sekali tak berpikiran sampai di sana. Dr. Go memarahinya karena Jinhe tidak memeriksa kemungkinan pasien hamil. Dr. Go keluar ruangan dengan kesal. Dr. Si menemui Dr. Go di atap gedung. Dia kecewa dan tidak terima karena Dr. Go lebih percaya kepada dokter magang daripada dirinya. Itu sangat mirip, ujar Dr. Go, bahkan ia menangis untuk situasi saat itu, bahkan kondisi pasien juga begitu. Flashback, Go Chunho dan Sim Jinhye saat itu masih sebagai dokter magang. Mereka menangani pasien yang diduga usus buntu. Go Chunso khawatir dengan keadaan pasien, jadi mereka harus melakukan operasi pada pasien sekarang. Sim Jinhye menahan Go Chunso melakukannya karena mereka masih dokter biasa dan menunggu dokter spesialis tiba. Go Chunso cemas dan ia sudah tak bisa menunggunya lagi. Si Jinhye menahannya bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Sim Jinhye memohon agar Go Chunso tidak melakukannya, tapi Go Chunso bersikeras melakukannya. Dr. Go meminta maaf. Dr. Sim tahu Dr. Go trauma mengingat kejadian itu dan Dr. Go menangisi masa lalunya. Di sisi lain, Dr. Minki memberikan papa jadwal tugas malam dokter magang, tapi dilarang untuk menggantikan rekannya tugas malam. Kemudian Yonggu memberitahu mereka bahwa ia mendengar Dr. Go bertemu dengan direktur rumah sakit untuk menghentikan hal itu terjadi, yaitu pemecatan Jinhe. Chamin dan lainnya terkejut. Dr. Go melakukannya? Tanya Jinhe. Yonggu mengiyakan dan Chamin melirik tajam Jinhe. Lalu Susut Choi datang dan memberitahu jika dokter magang akan mempelajari CPR. Dr. Go sudah di ruangannya. Ia memberikan penjelasan mengenai CPR, lalu ia meminta Jinhe untuk mempraktekannya pertama kali. Jinhe menekan dada boneka dan langsung CPR. Dr. Go menatap Jinhe dan meminta Jinhe melakukannya dengan keras. Dr. Go tak tahan dan langsung mencontohkannya pada Jinhe. Ia melakukan CPR bersama-sama. Chamin melotot, wajah Dr. Go sangat dekat dengan wajah Jinhe. Chamin mulai memanas. Apa yang kau lakukan menjadikan alasan itu sebagai latihan, suara Chamin meninggi. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu hanya khayalan Chamin. Hanya bisa menahannya. Tak lama direktur rumah sakit datang. Ia memberitahu pada Jinhe bisa melanjutkan magangnya. Semua senang mendengarnya, begitu juga dengan Chamin. Ia lega mendengarnya. Saking senangnya, Jinhe berterima kasih pada Dr. Go dan secara refleks memeluk Dr. Go. Chamin melotot hingga bola matanya hampir keluar, emosi. Chamin melampiaskan kekesalannya di kamar staf. Ia menelpon pamannya, bertanya untuk memastikan apakah pamannya sudah menolongnya. Pamannya meminta Chamin untuk menempati janjinya. Pamannya juga tahu pasti Chamin merahasiakannya dari ibunya, jadi ia juga akan merahasiakannya. Lalu Yonggu datang memberitahu Chamin jika Sang Hyuk mengadakan pesta di rumah barunya, pesta bulan madu mereka, dan juga merayakan kembalinya Oh Jinhe. Tapi Chamin tidak mau pergi dengan alasan lelah menggantikan Yonggu tugas malam. Tapi ternyata Chamin tetap datang ke pesta Sang Hyuk. Apa karena ada Jinhe juga datang? Entahlah. Sang Hyuk bingung memajang foto pernikahannya. Ia bertanya pada Yong Ai, di mana kita harus menggantung ini? Apa harus menggantungnya? Itu juga akan berakhir menjadi pecah belah dalam perkalian setelah beberapa bulan saja. Chamin menyahut sambil melirik Jinhe. Jinhe tersedak, merasa tersindir. Kalian akan beruntung jika hanya itu satu-satunya hancur, Chamin menambahkan. Chamin melihat kemesraan Sang Hyuk dan Yong Ai berkomentar itu tidak akan berlangsung lama. Yonggu menyahut, apa Chamin cemburu? Chamin dan Jinhe saling berdebat di pesta Sang Hyuk, membuat yang lainnya heran. Yang begitu sangat penasaran adalah Yonggu. Chamin kesal dan mengajak Jinhe bicara di sebuah kamar. Chamin heran kenapa Jinhe berbicara dan menyindir hubungan mereka. Apa Jinhe ingin membongkar hubungan mereka di masa lalu? Jinhe menjawab Chamin tak perlu khawatir, ia takkan mengatakannya. Chamin juga menasihati Jinhe untuk berhenti minum karena Jinhe sudah terlihat mabuk. Kemudian Chamin pamit pergi, tapi Jinhe kesal dan ia harus pergi duluan. Jinhe pergi dalam keadaan mabuk. Chamin pun membiarkannya. Lama kemudian disusul Chamin yang pergi karena ia ada tugas malam.
Chamin memberhentikan taksi. Tiba-tiba Jinhye juga masuk ke dalam taksi yang sama dengan Chamin. Chamin meminta Jinhye keluar dari taksi yang diberhentikan. Sopir taksi bertanya apa Chamin dan Jinhye tak bersama-sama. Chamin pun membantahnya. Karena argo taksi jalan terus, jadi mau tak mau Chamin satu mobil dengan Jinhye. Setibanya di rumah sakit, sopir taksi bertanya di mana Jinhye harus diturunkan. Chamin menjawab tak tahu, sedangkan Jinhye sudah tak sadarkan diri. Chamin membangunkan Jinhye, tak sengaja permen karetnya nempel di rambut Jinhye. Chamin panik dan terpaksa menurunkan Jinhye di rumah sakit. Chamin pun menggendong Jinhye dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah, Kwang Soo panik karena Guk Junior muntah dan demam. Tak ada seorang pun di rumah. Jadi ia membawa Guk ke rumah sakit. Kwang Soo juga meninggalkan pesan untuk Jin Ai. Sementara itu, Chamin pelan-pelan membawa Jinhye ke dalam rumah sakit tanpa ketahuan rekan-rekannya. Chamin terpaksa naik tangga darurat karena saat menunggu lift, ia hampir ketahuan oleh pihak rumah sakit. Tak ada tempat lain lagi selain kamar staf di rumah sakit, jadi ia membawa Jinhye ke sana. Chamin merebahkan Jinhye di tempat tidur. Ia memandang wajah Jinhye yang tak sadarkan diri. Ia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Chamin membuka mulut Jinhye agar tak bersuara. Jinhye membuka matanya dan dengan samar-samar melihat wajah Chamin. Sejenak ia nampak terkejut, lalu pelan-pelan mata Jinhye terpejam lagi. Mungkin bagi Jinhye ia sepertinya bermimpi. Chamin menatap wajah Jinhye dengan sangat lama. Bahkan ia sempat membelai rambut Jinhye dan bersambung. Kita lanjut di part sebelumnya. Bye bye.